Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Azhar Fadilah dengan NIM 190910201020. Saya merupakan mahasiswa PLN yang berasal dari Universitas Jember. Video ini saya tujukan untuk tugas UAS mata kuliah Advokasi Kebijakan Publik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dodi Fairullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan, saya membacakan press release mengenai permasalahan limbah sampah medis akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak permasalahan. Salah satunya yaitu bertambahnya limbah medis seperti alat pelindung diri atau APD berupa masker, sarung tangan, sepatu boots, belum lagi botol dan selang infus, tisu, pispot, hazmat atau baju dekontaminasi dengan bahan impermeable untuk proteksi melawan material berbahaya dan sisa-sisa limbah lainnya. Banyaknya limbah medis bekas penanganan COVID-19 tersebut harus dikelola dengan baik sesuai peraturan perundangan dan standar operasional prosedur atau SOP oleh pihak profesional. Limbah medis perlu perhatian serius dari berbagai pihak. Jangan sampai limbah medis dibuang di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah sembarang tempat seperti pembuangan liar atau di daerah aliran sungai atau das. Implikasinya akan menambah beban pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan masyarakat. Berdasarkan bukti dari hasil investigasi Koalisi Persampahan Nasional atau KPNAS dan Kawali Indonesia Lestari, sejak awal bulan Juni 2020, limbah medis dibuang di TPA Sumur Batu, Kota Bekasi, dan TPA Burongkeng, Kabupaten Bekasi, dan sekitar TPST Bantar Gebang. Hasil investigasi pada 12 dan 14 Juli 2020, limbah medis masih ditemukan di kedua TPA. Terjadi percampuran antara limbah medis dan sampah biasa yang merupakan modus tersendiri dan sebagai bentuk pelanggaran nyata. Rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas sebagai sumber pemilik limbah itu bekerja sama dengan pihak lain seperti biong, pengepul atau pelapak. Lalu limbah tersebut disortir dan diambil kembali yang memiliki nilai ekonomis seperti botol, selang infus, piring, mangkok plastik, botol obat, botol air mineral, logam atau jarum suntik, dan lain-lain. Setiap satu truk limbah medis pelapak membayar sebesar 200.000 sampai dengan 250.000. Kemudian disortir meroleh penghasilan sebesar 2 juta atau lebih. Sedangkan sisanya didumping, dibuang sembarangan atau di TPA sampah. Hal ini dapat dijadikan sebagai rantai bisnis yang besar. Apalagi seorang pelapak menjadi pelaku sektor informal, sehingga usaha ini tergolong menjanjikan bagi para pelapak atau bos. Memiliki perbedaan yang signifikan dengan kuli sortir limbah medis. Dari segi pendapatan, kuli pilah dengan sistem borongan mendapat upah sebesar 500 hingga 1.000 per kilogram. Upah harian sekitar 75.000 sampai dengan 100.000. Sedangkan kuli lansia mendapat upah sebesar 35.000 sampai 50.000 per hari. Limbah medis sebagian besar sangat bau, menjijikan, penuh lalat, belum lagi ada darah, nanah, dan kotoran. Penghasilan kuli sangat kecil dibanding resiko yang harus diterima, justru sangat membahayakan jika harus terkena penyakit menular akibat limbah medis. Perlu adanya advokasi limbah B3 dan medis berkelanjutan guna membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap limbah medis.
baik advokasi tentang penanganan limbah medis sesuai peraturan perundangan dan SOP yang melibatkan berbagai stakeholder. Implementasinya yaitu penghasil limbah medis dan mereka yang terlibat dalam networking pengelolaan dan pengolahan seperti pemilik atau manajemen rumah sakit, poliklinik, puskesmas, pemerintah, pengusaha, transporter, dan pengelola limbah medis atau D3, supir, pekerja, pengelola TPA, warga, dan lain-lain. Advokasi menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kebijakan pengelolaan limbah medis di Indonesia secara bersama-sama guna mencerdaskan masyarakat, membangun perilaku peduli, dan bertanggung jawab bersama. Selain itu, harus membangun sosial kontrol dari kelompok-kelompok peduli lingkungan, sampah, dan masyarakat sipil. Setiap orang mempunyai harapan, tujuan, target hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat yang dilindungi oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia Dunia atau PBB Pasal 28H dan 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM, dan lain-lain, bahwa bertambahnya kekayaan juga harus menambah kenyamanan dan harapan hidup lebih panjang. Dengan demikian, kami melakukan advokasi kebijakan tentang kesehatan lingkungan akibat limbah medis. Kami melakukan strategi advokasi, yaitu advokasi melalui media, di mana kami membeli media, di mana kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membuang sampah medis tidak sembarangan tempat, memberikan arahan untuk membuang sampah medis pada tempatnya, memberikan informasi dampak yang terjadi akibat membuang sampah medis sembarangan dan hukuman yang akan didapatkan apabila kita membuang limbah medis sembarangan. Advokasi media tersebut dilakukan pada platform-platform yang sering digunakan oleh masyarakat seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, bahkan TikTok. Kami bekerja sama dengan akun-akun besar atau influencer yang dapat memberikan pengaruh besar kepada masyarakat. Selain menggunakan platform media sosial, juga memberikan informasi sosialisasi menggunakan media cetak. Advokasi melalui legislasi, perundangan, dan peraturan. Permasalahan ini harus dilaksanakan dengan strategi advokasi yang menyangkut tentang kebijakan dan peraturan, yaitu hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, Bab 9 Kesehatan Lingkungan, Pasal 109 tentang Kesehatan, Bab 9 Kesehatan Lingkungan, Pasal 162 menyatakan upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Implementasi advokasi tentang limbah medis bekas penanganan COVID-19 bahwa setiap orang, masyarakat, pengusaha, pemerintah harus berpegang pada Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 101/2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 20/Menkes/202/2020 tentang protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID, dan SK Kepala BNPB Nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari hingga 29 Mei 2020. Masyarakat harus tahu bahaya limbah medis masuk kategori limbah B3. Oleh sebab itu, harus diimbau supaya tidak membuang sembarangan. Apabila melanggar himbauan akan terkena sanksi, mulai sanksi administratif, denda, hingga kurungan penjara. Semua dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH pada klausal bab 7 pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
Pengelolaan limbah medis atau infeksius masuk kategori limbah B3, induk hukumnya pada UU PPLH tersebut. Pasal 59 ayat 1, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Ayat 3, dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3, pengelolaannya diserahkan pada pihak lain. Pihak lain tersebut yang telah mendapat izin resmi pemerintah. UU PPLH pasal 60 menyatakan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Bagi kegiatan usaha limbah medis yang melakukan dumping atau membuang di TPA atau tempat sembarangan merupakan pelanggaran serius. Pasal 69 tentang larangan bagi pelanggar dikenakan sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin usaha yang terdapat pada pasal 76 hingga 77. Pasal 78 mengatakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Sanksi denda dan pidana UU PPL pasal 98 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan didenda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Selanjutnya, ayat 2, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 12 miliar. Ayat 3, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Limbah B3 dan limbah medis menjadi titik permasalahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat harus terlibat aktif dalam menyelesaikan hal tersebut, supaya tidak menjadi malapetaka memilukan. Selain itu, kami juga melakukan advokasi proaktif, yaitu lobby. Lobby ini dilakukan untuk mempengaruhi pejabat pemerintah, di mana sebelum kebijakan baru ditetapkan atau memperkuat kebijakan yang sudah ada untuk diterapkan sesuai dengan peraturan. Kami melakukan lobby dengan pemerintah mulai dari gubernur, bupati, dan pejabat lainnya untuk menghasilkan kesepakatan baru yang mana untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat limbah medis ini. Yang kedua yaitu melakukan public hearing, di mana public hearing ini dilakukan untuk mencari masukan dan menyerap aspirasi masyarakat dan beberapa tokoh. Dengan demikian, kami melakukan public hearing dengan pemerintah, tokoh lingkungan, aktivis lingkungan, masyarakat, termasuk para pengepul sampah untuk dilakukan diskusi atau debat terbuka untuk mengatasi permasalahan limbah sampah medis. Yang ketiga, kami melakukan kampanye. Kampanye dilakukan dengan tujuan untuk mensosialisasikan kebijakan atau ide, wawasan agar mendapatkan dukungan dari publik. Kampanye tersebut dilakukan melalui berbagai media, yaitu media massa, media cetak, media elektronik, dan media modern. Untuk saat ini, media yang sangat ampuh digunakan adalah media sosial, yaitu media modern seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube. Kami bekerja sama dengan akun-akun platform yang mempunyai pengaruh besar dan memberikan dampak dalam mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan permasalahan tentang lingkungan, yaitu limbah medis.
Advokasi kebijakan tersebut harus dilakukan bersama dengan berbagai elemen secara kolaboratif dalam segala hal, baik ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Kinerja advokasi harus mampu mewujudkan perbaikan penyusunan kebijakan, produk peraturan perundangan, implementasi hingga pengawasan dan evaluasi, termasuk dalam penanganan sengketa baik litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, filosofi advokasi harus mampu membentuk kelembagaan dan kepemimpinan lokal yang kuat dalam jangka panjang. Lahirnya sebuah kelembagaan atau organisasi rakyat tentu memiliki peran penting untuk menjaga lingkungan hidup demi keberlanjutan hidup generasi mendatang. Demikian press release yang dapat saya sampaikan mengenai limbah sampah medis di masa pandemi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video tugas saya untuk mata kuliah advokasi kebijakan publik. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Bilqis Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.